Rahim. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Oh, walau tara idh uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Penyesalan selalu datang belakangan. Selalu begitu ya. Pas di dunia diingatkan, melengos, mu'ridin, ya. Ketika di dunia bantah, males, ngenyek, tahu ngenyek ya? Menghina, meremehkan yang mengingatkan, menganggap nggak penting yang meremehkan. Itu kan? Dia menambah berat tugas para penyeru, ya, menambah beban. Gimana? Kan banyak kekecewaan yang dirasakan oleh para penyeru ketika yang diseru itu tidak mau, tidak kunjung taat. Tapi ya gimana ya, orang sekarang ini kan bicara tentang hari berbangkit, berbicara tentang kiamat, berbicara tentang kehidupan setelah mati. Sopo sing gelem diajak bicara itu sekarang? Ya kan, kadang orang diajak bicara itu apa sih bicara kok bicara pesimis? Loh, diajak akhirat itu katanya diajak bicara pesimis katanya. Loh benar loh sekarang itu. Jadi orang dianggap kalau bicara akhirat itu seolah-olah nggak bicara masa depan. Padahal masa yang paling depan itu ya justru akhirat. Sekarang ya orang-orang bicara katanya kita ini harus bicara masa depan. Loh, masa depan yang mereka maksud itu paling banter 20-30 tahun lagi. Nah, sementara apa yang dibicarakan Al-Quran tentang lighod, apa yang hari untuk esok, masa depan itu masa depan yang nanti akan dijalani mungkin ribuan bahkan mungkin jutaan tahun. Kan suatu yang sangat apa ya, sangat paradoks. Apa yang mungkin akan dijalani, mungkin loh ya. Apa yang mungkin akan dijalani 10, 20, 30, 40 tahun lagi dianggap masa depan dan dipersiapkan sebaik mungkin. Tapi apa yang pasti, tadi mungkin ya, tapi apa yang pasti akan dijalani untuk selamanya, loh kok malah tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan tidak dipercaya keberadaannya. Saya ulangi ya. Apa yang mungkin akan dijalani, garis bawahi mungkin, selama 20, 30, atau 40 tahun ke depan, dipersiapkan dengan luar biasa. Seluruh effort, waktu, tenaga, pikiran dicurahkan untuk mempersiapkan hidup itu yang mungkin akan dijalani 20, 40, 30 tahun mendatang. Kenapa saya bilang mungkin? Ya karena siapa yang tahu bahwa sampean akan punya kesempatan hidup 40 tahun lagi? Kan tidak ada. Justru itu dianggap mungkin. Lalu sampean bangunkan rumah yang super kuat, super segalanya lah. Sementara apa yang sudah pasti sampean jalani untuk selamanya. Orang mati itu pasti loh. Pasti. Dan karena kita yakin hidup setelah mati, maka pasti juga kita akan hidup selamanya. Atau mati dalam tanda kutip selamanya. Dan kita pasti akan hidup selamanya. Kok disiapkan dengan ya sekedarnya lah. Gitu. Rumah ya seharga rumah bambu aja sudah cukup lah. Lah kok sebaliknya? Iya kan? Nah ini. Ya semuanya berdasarkan ketidakyakinan akan kehidupan setelah mati. Maka di sini disebut ayat 27 ini.
Walau taro id uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai saja kalau kamu melihat mereka ketika di hadapan di neraka itu Muhammad, kata Allah ya. Kalau saja kalian wahai manusia melihat saat manusia sudah di depan jurang neraka, sudah tinggal dijerongkok kayak gitu aja, ya, dan mereka kemudian melihat azab neraka yang sedemikian mengerikan, sedemikian memilukan, maka mereka berkata, ya laitana, sungguh cilaka nasib kita ini. Kenapa? Seandainya saja kita dikembalikan ke dunia gitu, nuradu maksudnya dikembalikan ke dunia, maka tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Dan tentu kita akan menjadi orang-orang yang percaya, beriman, yakin, hakul yakin terhadap kebangkitan ini, dan pasti kami akan mengumpulkan sangu sebanyak-banyaknya. Mengirimkan sangu sebanyak-banyaknya. Gitu janjinya, ngomongnya ketika di depan jilatan api neraka. Seolah-olah sadar mereka. Tapi apa kata Allah? Kata Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Tapi sebenarnya mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dulu. Iya, dia ngomong gitu karena sudah tampak semua apa yang dulu mereka sembunyikan, apa yang mereka dulu rahasiakan, tidak tampakkan dari kejahatan atau kemaksiatan mereka, pengkhianatan mereka, ya, ketidakjujuran mereka, sudah tampak semua. Dan walau rudu, kata Allah, dan seandainya mereka dikembalikan ke dunia seperti ucapan mereka, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka tetap akan kembali kepada sesembahan musyrik-musyrik yang mereka sebenarnya sudah dilarang. Karena mereka semuanya orang-orang pendusta, kata Allah. Aduh, sambil ngantuk-ngantuk gini nih. Ngantuk ya saya ini. Sambil ngantuk nggak? Halo, 152 kamera. Ngantuk enggak nih? Dilanjut nggak nih bahasan akhirat? Pagi-pagi begini bahasan akhirat itu. Lanjut. Lanjut, Gus. I'm listening. You listening? Yes. Dulu ada Mbak Dia yang dia ngaji gini aktif gitu ya. Terus pas lama nggak ngaji, terus suatu saat ngaji lagi. Terus pas ngaji itu ayatnya ya pas gini kan, saya kan nggak milih ayat ya. Ayatnya tentang mengingatkan akhirat, tentang mengingatkan mati gitu ya. Terus suatu saat dia nggak ngaji, sampai hari ini nggak ngaji. Terus saya bilang, kenapa kok sekarang nggak ngaji? Ya suatu hari saya itu ngaji, Gus. Pas lagi semangat-semangatnya memburu sebuah proyek untuk deal lah pokoknya. Lah kok ternyata di situ diingatkan mati, disuruhin. Ini pagi-pagi kok diajak pesimis katanya. Sejak itu tidak mau ngaji dia, Bu. Dia jujur gitu sama saya. Sejak itu dia nggak mau ngaji katanya. Lelah kayak gitu, terus gimana? Masa saya harus memilih ayat-ayat yang menyemangati sampean untuk berburu harta terus gitu? Di mana saya nyarinya gitu kan? Saya hanya membaca apa yang diperintahkan Allah. Ya, kayak gini misalnya, kamu itu loh, nanti di akhirat akan berok-berok gitu, tolong kembalikan kami ya Allah, gitu loh. Nah kalau kami kembali, pasti kami akan percaya, tidak mendustakan, kami akan taat, kami akan patuh ya Allah, untuk mengumpulkan sangu untuk hidup hari ini. Gitu. Tapi apa kata Allah? Enggak. Kalau misalnya mereka dikembalikan ke dunia, kata Allah, walau nuradu itulah, itu kan ngomong gitu kan bal badalahum makanu yukhfuna min qablu, karena mereka sudah tampak aja mereka ancaman. Kenapa? Kalau seandainya dikembalikan, mereka tetap kembali kepada kecintaan mereka terhadap berhala harta, berhala ilmu, berhala jabatan, berhala manusia. Nah, iya.
Karena sebenarnya mereka dusta. Kalau kembali ke dunia lagi ya balik lagi. Itu ketika sudah di depan neraka. Kalau pas di depan malaikat Israel, pas ditarik nyawanya itu kan sama juga. Dia bilang begini, ketika nyawa sudah di tenggorokan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong jangan cabut dulu nyawa saya. Tangguhkan sebentar saja ila ajalin qarib. Apa dia bilang? Ya karena sahu saya belum cukup. Ini kelihatan, ini tampak ma badalahum itu tadi. Tampak bagi mereka sangunya ternyata kurang. Yang selama ini dia banggakan syahadat, sholat, puasa, zakat, bahkan mungkin haji, ternyata banyak penyakitnya habis. Memang ada pahalanya digerogoti penyakit. Kurang ternyata ya Allah. Sementara dulu saya sedekah, ya gitu-gitu aja. Saya tak kembali ke dunia ya Allah katanya. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Untuk bersedekah dan menjadi orang soleh. Tapi apa jawab Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa ketika ajal seseorang sudah ditentukan lalu kemudian Allah menunda, itu tidak bisa kata Allah. Di samping tidak bisa karena itu menyalahi ketentuan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu kok apa yang kamu lakukan, baik yang dulu maupun yang akan kamu ulangi lagi kalau tak kembalikan gitu. Sehingga jeritan tangis pilu ya laitana, aduh duhai celakanya itu jeritan pilu orang di kehidupan nanti itu loh. Dan iya kalau sedikit, mayoritas begitu. Kenapa? Karena ketika di dunia dia bilang gini, waqalu, dan ketika mereka di dunia mereka berkata in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Di dunia ya inilah apa berbangkit itu siapa, nggak ada yang tahu. Mati ya mati, urusan setelah mati urusan nanti, udahlah nggak usah terlalu difikirkan gitu kan sekarang. Zaman pikir orang yang gitu tuh ngomong orang ateis, enggak. Zaman pikir orang yang ngomong gitu sekarang orang yang enggak beragama, enggak. Zaman pikir orang yang ngomong gitu tuh orang non muslim, enggak. Kalau non muslim ngomong gitu pantas, karena enggak ada ajaran tentang akhirat, tentang surga neraka. Lah yang ngomong gitu sekarang mayoritas muslim, Mas. Bro, Pak, Bu, Dek, Mbok. Muslim. Karena itu tadi sudah terpapar tadi itu. Jadi ketika bicara tentang akhirat, diajak bicara tentang itu sudah menganggap akhirat itu nisbi, tidak jelas. Makanya kemarin di ayat sebelumnya kan, in hiya illa asatirul awalin, ya kan? In hadza illa asatirul awalin. Ayat 25 kemarin. Tidaklah semua yang kamu ceritakan tentang akhirat, tentang surga, neraka, macam-macam itu hanyalah kata mereka asatirul awalin. Apa itu? Dongeng-dongeng orang tua-tua masa lalu. Dongeng itu, coba toh, di tahun ini pun sebuah kedua partai besar mengatakan begitu. Akhirat itu hanyalah apa? Hanyalah apa? Khayalan. KTP-nya Muslim. Itulah, makanya sulit sekali. Makanya ayat 26 disebutkan kemarin yang belum sempat saya terangkan itu ya. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menghalangi manusia untuk membaca Al-Qur'an ini dan mereka menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an dijauhkan supaya nggak mau baca Qur'an. Ya ada aja lewat sekarang pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah juga sudah dijauhkan dari agama tuh. Akhlak pun pakai standar akhlak bukan standar agama tapi standar penafsiran manusia. Padahal kalau standar penafsiran manusia itu lama-lama ya jadi standar menurut nafsu. Baik dan buruk itu tergantung kepentingan. Kan gitu manusia bikin hukum itu. Tapi kalau Allah kan enggak. Bikin hukum itu pasti demi kebaikan manusia jika manusia taat.
Makanya di situ kamu tidak sedang menghancurkan apapun, tapi kecuali menghancurkan dirimu sendiri. Cuma mereka tidak menyadarinya. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ketika manusia dibilang la tufsidu fil ard, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab apa? Innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat kebaikan, gimana gitu. Walau taruh itu kifu ya, jadi minta dikembalikan ke dunia banyak itu. Makanya kemarin saya sampaikan orang di dalam kubur itu dulu, dari gedor-gedor pintu kubur itu sama Robbir Ji'oni, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Semua. Tanpa melihat orang di dunia punya kesempatan untuk memperbanyak amal itu, dia sedih itu dua. Sedih karena dia telah menyia-nyiakan waktu itu. Sedih kedua, karena melihat banyak manusia menyia-nyiakan waktunya. Manusia, kamu nggak tahu toh, kami ini menyesal sekali katanya orang-orang dalam kubur itu. Karena dulu tidak memanfaatkan waktu, tenaga, pikiran, harta, dan hidup saya untuk cari sangu seperti saya ini. Sekarang saya kurang ini loh, gitu mungkin. Kalau seandainya kita diberi pendengaran apa yang dijeritkan orang dalam kubur gitu, mungkin kita ya, mereka tidak teriak ngingatin kita. Karena apa yang sudah terjadi pada mereka. Tapi kadang kita yang tidak dengar itu ya. Nah, ketika tidak dengar, tetapi dibantu untuk mendengar oleh para penyeru, kita pun seperti yang kemarin dalam ayat 25 itu, ada di dalam fi qulubihim akinnatun. Dalam hati mereka ada penutup sehingga ayafqahuhu, mereka tidak bisa memahami. Wa fi adhanihim, dan bahkan di telinga mereka ada wakron, sumbatan, sehingga tidak dengar. Lahirnya dengar tapi nggak taat gitu. Nah itu yang di situ disebut kemudian mereka itu dusta. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ya ini aja, enggak usah mikir adu-adu jauh-jauh. Walau taro idzu uqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqqi. Ketika mereka dihentikan di hadapan Tuhan, lalu Allah berfirman, benar toh? Dulu sering dikaji ba'da subuh itu, gitu. Akhirat yang kamu kemudian bosan, ya ini ada ini beneran nih. Nah, tapi Allah mau dawuh begitu kan sudah kasep ketika manusia qalu, mereka berkata, bala wa rabbina, nggih Tuhanku, benar ya Allah, ternyata ada benar. Dulu yang saya malas untuk diajak berbicara tentang itu, dulu saya yang eman ketika diminta untuk mengirim sangu untuk hari ini, ternyata benar ya Allah. Itulah. Kata Allah gitu, alaysa hadza bil haqqi, bukankah apa yang dulu dijanjikan itu sekarang terbukti benar? Manusia menjawab, kalau mereka menjawab, bala wa rabbina, nggih Tuhanku. Demi Tuhanku semua adalah benar. Tapi sudah kasep. Maka Allah berfirman, qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Saiki rasakan siksa yang dulu kamu semua adalah ingkari. Naudzubillah min dzalik, gitu loh. Makanya hati-hati banget kita ini. Karena yaitu tadi, siksa itu beneran ada, neraka itu beneran ada, tuh. Surga pun beneran ada. Ayo percaya, ayo kemudian menyusun strategi persiapan untuk ke arah sana. Dunia sehebat apapun ya tetap akan kita tinggalkan. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ayo, nggak apa-apa, sambil ngantuk-ngantuk, degluk-degluk gitu, nggak apa-apa. Diskusi sambil gitu malah enak, nikmat rasanya. Oke, saya lagi. Ya, lagi di Filipina atau di mana nih, Brin? Di Filipina, di desa. Oke, silakan. Harusnya kalau kita diingatkan sama mati ya tetap
tetap mencari harta, tapi untuk sanggup mati dong, Gus. Betul. Bukan malah lari dari ketakutan untuk mati, kan? Iya, betul. Dan memang itu yang selalu kita sampaikan ya. Makanya kan konsep kan seperti itu yang kemarin saya sampaikan. Konsep ingat mati, konsep diskusi persiapan akhirat itu adalah konsep kerja keras justru. Itu bicara konsep kerja keras. Pak Guru membuat analogi yang sangat bagus, Pak Guru Muhtar itu ngajarin kita itu. Dan itu hampir nggak pernah diajarkan oleh yang lain. Kita diajarin gini, Bu. Orang kafir itu bekerja misalnya 8 jam. Itu karena dia hanya persiapan untuk satu kehidupan, nggak percaya akhirat. Maka untuk kehidupan di dunia mereka, karena yang dipercayanya kehidupan dunia, mereka 8 jam bekerjanya. Maka orang beriman, karena dia percaya dua kehidupan, yakni dunia dan akhirat, maka dia kerjanya itu minimal 10-16 jam, 2 kali lipat dari orang kafir. Nah, konsep kerja keras ini yang kadang salah arti dari orang-orang yang ketika diajak untuk berbicara akhirat, seolah-olah diajak untuk pesimis, lalu diajak dodok di rumah atau di masjid saja, nggak kemana-mana, ndonga. Ya sangat besar itu. Gitu. Itu tadi buktinya. Manusia ketika sudah nyawanya di tenggorokan, dia lihat sangunya kurang, padahal mungkin dulu di dunia ya sudah sholat, ya sudah puasa, bahkan sudah haji segala macam. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya pintu keselamatan atau timbangan berat amal. Apalagi kalau sholat ria hilang. Kalau sedekah tapi sambil ngungkit-ngungkit menyakiti hati penerima hilang. Zakat pun kalau nggak sesuai kadar ya dosa dan seterusnya. Sehingga ketika dia merasa bahwa sangunya kurang, ya melalui berbagai macam sedekah, berbagai macam itu. Sehingga kita benar-benar justru bukan kok hanya tidak dilarang, tapi justru disuruh gitu kita. Untuk banyak mencari karunia Allah, kemudian membawa pulang ke akhirat. Nah, yang berhenti kan manusia hanya diperintah mencari sebanyaknya. Yang potongan suruh bawa pulang ke akhirat nggak dibaca gitu loh ayatnya. Lelah ya. Sama dengan misalnya surat Al-Jumu'ah itu. Ketika sudah kamu selesaikan qadaitum, sudah selesai sholat Jum'ah, maka bertebaranlah di muka bumi. Fangtashiru fil ard. Tapi ada kalimat selanjutnya di situ. Dan berzikirlah yang banyak. Nah ini yang tidak dipakai. Sehingga nggak ingat Allah, sudah. Akhirnya hanya mempersiapkan yang sementara yang abadi tidak disiapkan. Ini yang nanti akan menjadi penyesalan di akhirat. Oke, ada lagi? Izin, Gus. Ya, Masya Allah. Oke. Saya pernah mendengar hadis yang ya mungkin ini hadis dhaif atau sahih, kurang paham ya. Cuman salah satunya agak ganjil ya. Kalau nggak salah gini, beribadalah seolah-olah kamu mati besok dan bekerjalah seolah-olah kamu mati 1000 tahun lagi. Ya mungkin yang ganjilnya itu yang bekerjalah seolah-olah kamu mati 1000 tahun lagi itu. Gimana guys? Itu benar nggak hadis gitu? Jadi itu sebenarnya ungkapan ya, ungkapan. Jadi ungkapan itu bukan hadis itu ungkapannya. Bunyinya gini. I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa i'malu li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Itu bunyinya gitu. Itu sebuah ungkapan Arab tapi bukan hadis. Tapi ya bagus juga. Jadi gini. Jadi pertama gini. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa i'malu dan bekerjalah kamu li akhiratika untuk akhiratmu
Ka'annaka seolah-olah kamu tamutu ghadan, akan mati besok. Jadi di ayat bukan ayat, ungkapan ini ya, ungkapan ini bukan hadis, jadi tidak benar bahwa itu adalah hadis meskipun sudah sering diucapkan oleh banyak orang. Nah, kalimat ini harus dipisah. Misalnya kalimat kedua, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Itu maksudnya apa? Memotivasi kita untuk memperhatikan amal akhirat kita. Karena apa? Perintahnya itu seolah-olah kita ini selalu diburu, jangan-jangan nanti malam kita dipanggil Allah. Jangan-jangan besok. Itu. Nah, kalau kita sudah bekerja seperti itu, kita kerjanya itu keras. Karena kita tidak tahu, termasuk ibadah kita. Karena kalau kita merasa seolah masih lama, maka sholat duha nggak jadi. Kenapa? Besok aja. Dan tidak ada yang tahu besok. Maka kemudian kita seolah kalau besok aku mati, ya sudah kita sholat duha sekarang. Dan seterusnya ketika beramal, beribadah, bersedekah dan lain sebagainya. Itu. Nah, sementara ikmalul dunyaka, bekerjalah kamu untuk duniamu. Sementara duniamu kamu tidak usah ikut-ikutan terburu-buru. Anggaplah kamu masih ada hari esok. Itu masih lama hidupmu. Supaya apa? Supaya kamu tidak terburu-buru nafsu sehingga halal haram diterabas saja. Nah, ini sekarang dibalik justru. Untuk dunia seolah kamu itu mati besok. Ayo nongcol segera. Itu orang akhirnya buru jungkir balik nggak karuan. Coba toh lihat di kota-kota besar itu seriwat-riwinya orang berjalan kan kayak diburu sesuatu itu. Padahal itu hanya untuk dunia. Sementara kalau kita justru untuk akhirat kita yang kita harus terburu-buru. Kenapa? Karena seolah-olah waktu kita itu batasnya dikit, singkat. Nah, maknanya seperti itu. Itu sebuah ungkapan tapi baik juga. Karena sesuai dengan ayat-ayat Allah misalnya tentang surat Al-Hasyr ayat 18 disampaikan juga wa'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Hari esok maksudnya apa? Akhirat. Jadi berpikirnya jangan-jangan nanti malam, jangan-jangan pagi ini itu. Maka kalimat jangan-jangan itu tidak kemudian untuk membuat pesimis, tapi justru memotivasi diri untuk lebih rajin dan giat lagi. Ya. Jelas ya? Aduh, kita ngomongnya. Mama, kalau rapi. Ada lagi? Itu suara. Belakang. Gus, saya nanya Gus, Ya. kalau ini, mau korban tuh nggak boleh potong kuku kan ya? Kalau lupa gimana Gus? Tahu motong. Kalau haid, Bukan mau berkorban tuh loh, kan nggak boleh potong kuku, terus nggak boleh gunting rambut gitu ya. Terus selama bulan Zulhijjah itu hari korban itu ternyata lupa potong kuku, gimana? Nggak apa-apa ya? ya sebenarnya kenapa mereka kurban itu tidak boleh potong kuku itu memang ada satu hadis ya. Jadi diriwayatkan oleh Muslim itu siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, artinya 1 Zulhijjah berarti 10 hari sebelum Idul Adha, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkorban. Jadi yang dilarang itu tidak hanya kuku tapi juga rambut. Jadi tapi kalau sudah lupa ya gimana orang lupa ya? Enggak, gimana orang lupa apalagi sudah tua ya kan budaya kita ini. Sudah sering lupa ya. Kalau sudah lupa maka kukunya disimpan ya, disimpan untuk kemudian nanti dikubur ditanam di tanah. Kan kita baiknya memang sunahnya kalau
kuku maupun rambut itu kita tanam ya, kita tanam di tanah. Itu ya, ya seperti biasa. Dan saya belum menemukan hukum orang yang lupa motong kuku itu apakah ada denda atau tidak ada. Ya, paling kita istighfar ya karena memang lupa. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Insya Allah kita ketemu Sabtu ya. Besok kita libur. Ya, ini hari Kamis toh? Ya kan? Hari Kamis ini sampai lupa hari aku. Iya, Hari Kamis, besok Jumat kita libur. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu. Tetap semangat dan ingat hari Sabtu berarti sudah puasa ya. Puasa Tarwiyah dan Arafah 2 hari sebelum Idul Adha disunahkan puasa 2 hari untuk justru membentengi diri kita dari segala macam godaan setan dan meraih keselamatan di sisi Allah SWT. Mari kita berdoa bersama, semoga Allah menjaga kesehatan. Puasanya kapan itu? Gimana? Mulai puasanya hari Jumat menurut Sabtu. Hari rayanya hari apa? Kalau ke pemerintah Senin, kemarin, Senin sih. Berarti Kalau kita Arab puasanya, Arab Saudi, Arafah. ya hari puasanya 15-16 ya, Sabtu Ahad ya. Insya Allah. Oke, Bismillah. Insya Allah dikuatkanlah kalau kita niat dan minta dikuatkan Allah, insya Allah dikuatkan. Maka Allah memberikan kita kesehatan jasmani rohani, menyelamatkan dunia akhirat kita. Husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Wa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la tudillu man yu'izzu man atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba'a sina min jinni syaitan jam kafara wa natina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa ma'afa'at. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mu'minatan wa muslimat. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la Allahumma fadil samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabb kulli man wa syahada la ilaha illa anta. A'udzu billahi min syaitanir bala wal wabad insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil wal. Sabiqa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Lana imam وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.